Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Mira Adiana, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen Ibu Dian Meta Arianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Masalah Organisasi, Personal dalam Organisasi, Insentif, dan Pengendalian Keuangan dalam kasus dugaan penyelewengan dana CSR Bank Indonesia. Sebagai pendahuluan, Bank Indonesia adalah bank sentral yang bertugas menjaga stabilitas ekonomi, mengatur kebijakan moneter, serta menjalankan program CSR. CSR itu adalah Corporate Social Responsibility atau program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Nah, CSR yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu contohnya ada BI UMKM Awards, beasiswa BI, BI Corner, dan Green Economy Initiatives. Nah, baru-baru ini muncul berita di mana KPK menggeledah kantor BI, tepatnya ruang kerja Gubernur BI yaitu Peri Warjio pada tanggal 17 Desember 2024 kemarin. Hal ini karena adanya kasus dugaan penyelewengan dana CSR. Jadi modus operandinya itu adalah adanya pemotongan dana CSR yang seharusnya dana itu digunakan untuk kepentingan sosial. Nah, atas kasus tersebut perlu kita analisis faktor-faktor yang menyebabkan bagaimana bisa kasus tersebut terjadi. Nah, dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan sumber daya organisasi serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di Bank Indonesia. Untuk itu, marilah kita menganalisis masalah organisasi, personal, insentif, dan pengendalian keuangan atas kasus penyelewengan dana CSR pada Bank Indonesia. Kali ini yang akan saya bahas ada 5 poin, yaitu masalah organisasi, masalah personal, masalah insentif, masalah pengendalian keuangan, dan yang terakhir adalah dampak. Yang pertama, masalah organisasi. Di sini saya akan membagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah struktur organisasi yang tidak jelas. Jadi Bank Indonesia itu adalah institusi yang memiliki struktur organisasi yang kompleks. Penyelewengan dana CSR di Bank Indonesia ini dapat terjadi akibat ketidakjelasan dalam struktur organisasi. Jika tanggung jawab pengelolaan CSR tidak diatur dengan tegas antara manajer, staf, atau mungkin pihak ketiga, maka peluang penyalahgunaan semakin besar. Yang poin kedua itu adalah kurangnya pengawasan internal. Sistem pengawasan yang lemah dapat membuka peluang penyelewengan dana CSR. Kurangnya kontrol terhadap dana dan pelaksanaan proyek memungkinkan penyalahgunaan, terutama jika melibatkan pejabat tinggi yang mengindikasikan celah dalam mekanisme check and balance. Yang kedua, masalah personal. Di sini juga saya akan membagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah ketidakpatuhan pada etika dan kepatuhan. Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor Gubernur BI mengindikasikan kemungkinan adanya keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus ini. Jika individu dalam organisasi tidak mematuhi kode etik dan kebijakan seperti kebijakan anti korupsi, penyalahgunaan dana CSR ini mungkin sangat terjadi.
Kasus ini mencerminkan masalah integritas dalam organisasi di mana posisi jabatan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Poin yang kedua itu adalah kurangnya kompetensi. Jadi kurangnya kompetensi dalam manajemen CSR dapat menyebabkan penyelewengan dan penggunaan dana yang tidak efektif. Jika tim CSR tidak memahami anggaran dan tujuan sosial dengan baik, maka sangat berisiko dana itu disalahgunakan. Kemudian yang ketiga adalah masalah insentif. Poin yang pertama ini insentif yang tidak tepat. Penyelewengan dana CSR bisa terjadi karena insentif tersembunyi bagi individu atau kelompok dalam organisasi tersebut. Jika insentif lebih berfokus pada target keuangan daripada dampak sosial, hal ini dapat mendorong penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai. Poin yang kedua adalah kurangnya transparansi dalam penilaian kinerja. Jadi struktur insentif yang lemah dapat menciptakan budaya toleransi terhadap penyalahgunaan dana. Kurangnya hukuman bagi pelanggar dan sistem evaluasi yang tidak transparan dapat mendorong korupsi. Sementara kurangnya apresiasi terhadap pegawai yang beretika dapat melemahkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Yang keempat, kita analisis terkait masalah pengendalian keuangan. Poin yang pertama adalah sistem pengendalian keuangan yang lemah. Jadi dugaan penyalahgunaan dana CSR ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan transparansi anggaran. Kurangnya audit internal atau pemantauan independen memungkinkan penyimpangan terjadi. Keterlibatan KPK menandakan mekanisme pengendalian internal Bank Indonesia tidak efektif dalam mendeteksi atau mencegah pelanggaran sejak awal. Poin yang kedua adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya transparansi dalam laporan penggunaan dana CSR dapat membuka peluang penyelewengan. Hal ini bisa terjadi akibat laporan yang tidak jelas, dokumentasi tidak lengkap, atau manipulasi data keuangan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas terkait dampak. Tentu saja kasus dugaan penyelewengan dana CSR ini akan berdampak tidak hanya bagi organisasi itu sendiri, tapi juga untuk pihak-pihak yang lain, dalam hal ini masyarakat. Yang pertama, dampaknya adalah kerugian kepercayaan publik. Bank Indonesia sebagai bank sentral, dengan adanya kasus ini tentu dapat merusak citra Bank Indonesia. Hal ini tentu saja berakibat pada kepercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia menjadi menurun. Yang kedua adalah adanya sanksi hukum. Apabila oknum yang terlibat dalam kasus penyelewengan dana CSR ini terbukti bersalah, tentu saja dia akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah turunnya moral dan motivasi karyawan. Hal ini juga berdampak bagi karyawan-karyawan yang selama ini bekerja dengan penuh etika, penuh moral, dan penuh integritas. Ketika terjadi kasus ini di sekitarnya, tentu saja pegawai ini akan merasa kecewa dan mungkin bisa jadi mengalami demotivasi gitu. Dan yang terakhir adalah tidak tersalurkannya bantuan sosial. Ini sudah pasti jelas karena dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi karena ulah oknum ini, dana CSR sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, sehingga dana ini tidak
tersalurkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Nah, dengan ini dapat kita simpulkan bahwa penyelewengan dana CSR di Bank Indonesia mengungkap berbagai masalah dalam organisasi, pengelolaan personalia, sistem insentif, dan pengendalian keuangan. Ketidakjelasan struktur organisasi dan lemahnya pengawasan internal membuka celah bagi penyalahgunaan dana. Kurangnya kepatuhan terhadap etika serta rendahnya kompetensi pengelolaan CSR memperburuk situasi. Insentif yang tidak sesuai dan kurangnya transparansi dalam evaluasi kinerja menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi. Lemahnya pengendalian keuangan dan minimnya akuntabilitas semakin memperbesar risiko penyalahgunaan dana. Kasus ini menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan integritas dalam pengelolaan dana CSR. Saran-saran yang bisa saya sampaikan dalam terkait kasus ini, yang pertama adalah Bank Indonesia perlu memperjelas struktur CSR dengan tanggung jawab yang transparan serta melibatkan tim pengawas independen. Yang kedua, Bank Indonesia harus melakukan audit berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dana CSR. Yang ketiga, Bank Indonesia harus menerapkan mekanisme ketat pencairan dana CSR seperti dengan memverifikasi, melakukan persetujuan pihak berwenang, dan bukti dokumentasi yang valid. Yang keempat, insentif CSR harus berbasis dampak sosial, bukan hanya pencapaian finansial dengan penghargaan untuk pelaksanaan yang sesuai rencana. Yang kelima, Bank Indonesia harus rutin mengadakan pelatihan etika bisnis dan tata kelola untuk meningkatkan kesadaran akan transparansi dalam pengelolaan dana CSR. Sebagai penutup, penyelewengan dana CSR di Bank Indonesia menekankan pentingnya penguatan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, diperlukan perbaikan struktur organisasi, peningkatan pengawasan, serta sistem insentif yang mendukung tujuan sosial. Dengan langkah-langkah ini, Bank Indonesia dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya secara bersih, transparan, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih.